siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Kalau saya melihat ini, teman-teman, memang masalah besarnya adalah tidak efisiensinya pemerintah. Kurangnya kepercayaan kita termasuk masyarakat kepada oknum-oknum pelaksana lini-lini penting di pemerintah. Saya maaf lah, dunia usaha sekarang naik, industri akan naik minyak. Tapi nggak pun naik minyak, dunia usaha tuh megap-megap di negeri ini karena tidak efisiensi. Diperas kiri kanan muka belakang. Di pelabuhan sulit, di mana sulit, mencuri di dalam perusahaan kita dilaporkan nggak diproses. Jadi ini semua saya lihat masalahnya adalah tidak transparan. Dan kita jangan hanya membahas BLT dan naik minyak, Ketua. Kalau boleh solusi menyeluruh Republik ini. Kita kasih gambaran-gambaran kenapa teman-teman tidak setuju atas kenaikan. Di antaranya BLT ini, saya pikir sebagai wakil daerah kita atau DPD ini, alangkah baiknya kalau dikasih jumlah BLT yang diterima daerah kita berapa dan untuk daerahnya dan untuk siapa saja dan berapa. Jadi kita monitor itu. Artinya transparan dia. Ini BLT kita lihat triliun-triliun, kita pun nggak tahu kemana uang tuh. Rakyat kita masih susah dan miskin terus. Bahkan tetap minta sama kita gitu, bikin proposal. Makin hari makin tebal proposalnya. Jadi transparan pemerintah, Ketua, efisiensi, dan saya juga mohon maaf teman-teman sekalian, termasuk kita gitu. Kalau perlu kita juga disuruh efisien, kalau nggak perlu 5 staf daerah dan pusat juga dikurangi, kita siap gitu. Jadi sama-sama semua mencari efisiensi yang baik. Dan terakhir Ketua, transparan itu penting gitu. Dan di mana-mana kita pergi ke instansi pemerintah, pegawai itu berlebih, PNS itu harus berani pemerintah mengurangi. Mungkin 30% bahkan 40% gitu. Itu yang kami lihat baik daerah dan pusat. Jadi masalahnya memang BLT untuk ya sementara mengatasi ini yang kita tidak tahu sampai berhak atau yang tidak, atau yang perlu atau yang tidak. Tapi kemudian kenaikan ini banyak bocornya. Di pajak saja kita tahu bocor berapa, di sahabat kita di sebelah bocor berapa, tapi semua tidak pernah ada yang mengaku mencuri atau oknum yang korupsi gitu. Ini yang kami lihat Ketua. Jadi dari kajian-kajian ini, pendapat teman, saran saya, Ketua mengambil sikap yang berani dan mengusulkan menunda mungkin. Kalau tidak pun lama sebulan, kita ikut mengaji itu. Kita carikan solusinya bagi pemerintah agar tidak hanya diambil jalan dengan menaikkan bahan bakar. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Santi Om. Baik, saya kasih yang belum ya. Bu Popi silakan. Terima kasih pimpinan, saya nomor 52 dari Jawa Tengah. Saya sepakat dengan Pak Rahmat bahwa sebetulnya pencabutan subsidi itu bisa dilakukan kalau ada perampingan dari pemerintah. Saya juga melihat bahwa lifestyle dari pemerintah itu dengan belanja yang sangat besar, pengembangan ada wakil menteri dan lain-lain yang menurut saya tidak efisien. Kalau saja pemerintah itu lebih efisien, saya kira rakyat tidak perlu lagi dikurangin. Karena apalagi dengan tidak transparannya hasil-hasil dari minyak bumi kita, ya, karena undang-undang migas belum tergantikan, saya kira sebetulnya kita tidak perlu mencabut itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Aida. Ya, jangan ada pengulangan ya. Ya, saya hanya ingin di sini, kalau boleh, saya mengusulkan kita jangan terlampau cepat untuk mengambil keputusan. Maksud saya begini, apakah mungkin kita mendapatkan sandingan kebaikan dan keburukannya? Karena dengan subsidi yang diberikan kepada orang kaya, itu juga mengganggu pikiran kita. Jangan kita hanya sekedar mendapatkan nama di daerah, tapi kemudian keputusan itu merugikan rakyat secara lebih besar. Jadi supaya kita lebih berhati-hati, itu menurut pendapat saya. Baik, Bu Sarah, silakan. Baik pimpinan, saya dalam posisi komite menolak. Tetapi bukan berarti saya tidak melihat argumentatif yang ada. Apa yang disampaikan Pak Rahman dan Ibu Popi sudah ada di dalam pertimbangan kami. Bukan tidak, kami tidak buta. Kami melihat berbagai dari tahun ke tahun, 3 tahun di DPD, dan itu menjadi alat kritisi kami dari waktu ke waktu. Efisiensi malah ada yang paling revolusioner, kami minta sebelum dinaikkan, cobalah ikuti langkah-langkah. Salah satunya sampai pada renegosiasi ulang waktu pertambangan dan lain-lain. Kami ajukan itu, bukan tidak. Lengkap, maka itu waktu yang singkat kalau dikasih baca, nanti juga jadi bias. Sekarang kita sepakat aja Pak, mau dibawa kemana paripurna ini, kita tunggu aja. Tapi substansinya sebenarnya dibaca yang baik-baik, baru dikomentari. Makasih. Izin baik, Bu Yuniwati, sebentar, yang belum ya. Kita hargai juga dong teman-teman kita.
Jangan Terima kita kasih, monopoli pimpinan. juga, ya mohon ya, yang belum nanti. Ya. Terima kasih pimpinan. Menurut hemat saya, sidang paripurna ini pada saat ini juga mengambil keputusan. Kalau ditunda-tunda, masyarakat kita di daerah lah yang akan mengalami kesulitan. Tadi kita sudah dengar segudang informasi secara akademis. Ya, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan. Rakyat tidak tahu itu. Yang mereka tahu adalah dengan kenaikan harga BBM ini akan mempunyai multiplier effect ya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya setuju Pak Irman harus berani, bukan saja kita di depannya, kita juga di sampingnya. Terima kasih. Silakan Pak Ghazali. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Jangan depan semua. Terima kasih. B16 dari Riau Muhammad Ghazali. Walaupun yang hadir saya sendiri, Pak Ketua, tapi saya menyimak dan pertama kali yang saya sampaikan adalah apresiasi secara pribadi B16 kepada Komite 4. Ya. Usaha dan kerja keras dan ternyata yang disampaikan oleh salah satu ketua tadi dan juga anggotanya bahwa dalam memberikan laporan ini sangat mengeluarkan banyak tenaga dan perhatian. Makanya yang pertama adalah apresiasi kami kepada Komite 4. Terima kasih. Yang kedua adalah agar tidak berpanjang-panjang lagi, kita ini kurang senang berpanjang-panjang, agar kita segera putuskan bahwa DPD RI kami mengusulkan dari B16 Ketua bahwa DPD RI menolak kenaikan BBM. Terima kasih Ketua. Pak Ketua. Sebentar dulu ya. Coba Pak Fatwa. Coba mohon ya, kita beri juga ruang buat teman kita. Saya setuju bagus-bagus ini, pendek-pendek. Silakan. Itu kan pandangan. Silakan Pak Fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua dan saudara-saudara anggota yang terhormat, saya kira pembahasan sudah lebih dari cukup, sangat mendalam. Jadi tinggal keputusan politiknya. Keputusan politiknya itu tentu bukan sekedar setuju atau tidak. Nah, tapi yang terpenting itu adalah pertimbangan-pertimbangannya. Apakah mau dinamakan itu keputusan selah atau Minderheits nota, itu yang terpenting. Kalau cuma setuju, menolak atau setuju, itu seperti Brumbeo saja kita. Jadi yang penting pertimbangannya, dan pertimbangannya itu sudah sangat-sangat kuat diberikan oleh Komite 4. Terima kasih. Ya, baik. Silakan. Ya, Sofat Hadi, Pak. Saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa. Apa yang dirumuskan dalam rancangan Undang-Undang tentang APBN 2012 ini tentang perubahan, itu sudah pengurangan BBM, pengurangan subsidi BBM. Andaikan pengurangan subsidi BBM itu ditolak atau harga BBM ditolak, berarti voting kita adalah menolak perubahan APBN apa mau menerima perubahan APBN, itu masalahnya. Karena pertimbangan kita ini sangat banyak gitu. Karena walaupun kelihatannya kecil, tapi akan mengakibatkan semuanya bubar. Berarti perubahan itu kita tolak. Nah, ini yang menjadi masalah. Gitu. Makanya kalau memang mau memperbaiki pertimbangan kita, misalnya ada 10 pertimbangan, ada 1 poin, ya itu aja kita bagaimana redaksinya yang baik gitu. Kemudian saya belum paham ini soal tatib. Kalau kita voting dengan jumlah anggota yang tidak mencapai quorum bagaimana? Mungkin rapat bisa dilanjutkan, tapi kalau mengambil voting itu yang saya juga mohon kejelasan di dalam tatib. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Ya, coba Pak Rahmat sedikit. Sedikit Ketua.
Saya pikir apapun nanti sikap kita yang kelihatan dari pandangan banyak menolak, ini menjadi pengalaman pahit pemerintah. Yang pasti apa yang kita berikan ini adalah yang murni tanpa pamrih dari DPD. Saya hanya sedikit saja Ketua, kita contoh aja Turki, 1% pun dia tidak ada subsidi, tapi pengangkutan bus, tram, train, taksi aman, tertib, murah. Jadi bisa mengatasi masalah. Jadi mungkin dari pelajaran kali ini pemerintah bisa mengaji dan mengambil suatu sikap yang nantinya tidak pun sama sekali disubsidi minyak itu masyarakat ini menerima. Artinya sakit pemerintah, sakit masyarakat semua. Senang pemerintah, senang masyarakat semua gitu. Jangan sebagian aja bisa foto-foto di lapangan golf gitu. Makasih. Baik, sekarang kita kembalikan ke pimpinan Komite 4, silakan. Untuk ya cukup ya, yang lain yang saya rasa udah paham ini. Kita beri kesempatan pimpinan Komite 4. Baik, saya kira saya tidak bisa lebih banyak dari apa yang sudah kita berikan pertimbangan di sini. Nah, tetapi dalam konteks argumen-argumen semuanya sudah kita sampaikan di sini, dan di mana letak diskusi kita juga sudah kita paparkan. Nah, kemudian tidak dalam posisi sebagai Ketua Komite 4, tapi sebagai pandangan personal saya, kalau kita menerima atau menolak, tentu saja dengan argumen-argumen, dan kalau kita katakanlah menolak juga harus ada alternatif-alternatifnya. Karena persoalan ini persoalan yang sudah di depan mata begitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan itu kita tolak, kemudian apa alternatifnya? Nah, ini harus kita rumuskan dengan baik kalau itu ditolak ya. Nah, tentu saja itu juga membutuhkan waktu dan membutuhkan mungkin tim barulah yang di luar Komite 4, karena Komite 4 mekanismenya sudah sampai pada keputusan seperti itu. Nah, tim baru ini tim apa? Kemudian diberi batas waktu supaya dia memberikan argumen-argumen penolakan itu secara, ini penolakan kelembagaan ya, bukan penolakan secara emosi-emosi secara sepintas begitu. Artinya kan tidak lucu kalau misalnya DPD menolak, terus kenapa? Ya pokoknya kita tolak. Terus alternatifnya apa? Ya sudah, terserah pemerintah pikir sendiri. Nah, saya kira ini bukan saya interupsi nih Ketua. Artinya kita menolak, disuruh pemerintah itu belajar ke negara yang nggak kasih subsidi sama sekali, kok bisa rakyatnya sejahtera gitu. Nah, belajar gitu. Ya, itu makasih. Ya oke. Alasan menolak demo-demo banyak. Jadi baik, Mohon ya dihormati ya. Maaf ya. Artinya silahkan saja nanti dibuat alasan-alasan dari tim yang akan membuat penolakan itu. Nah, tim yang membuat penolakan itu ya nanti kita paripurnakan lagi. Nah, sehingga memang itu akan menjadi keputusan dari kelembagaan. Kalau memang kita mengarah kepada itu, gitu. Saya kira perlu ada revisi-revisi karena memang basis dari pertimbangan kita ini adalah diskusi tentang subsidi kemarin. Nah, begitu subsidi itu akhirnya dengan diskusi yang panjang kita harus mengambil kebijakan itu di Komite 4. Nah, kalau itu sudah katakanlah tidak diterima, ya berarti seluruh yang di belakang ini asumsinya sudah berbeda semua begitu. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan. Masih.